Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Amin, amin, amin. Amin, amin. Nih berita tentang pemain baru untuk timnas Indonesia. Pemain hasil naturalisasi mulai berseliweran nih di berita-berita. Betul, Bepung, betul. siapa aja nih kayaknya yang akan memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia nanti, khususnya pemain Ya, asal naturalisasi. ya memang terakhir ya, yang memang sudah pasti dan sudah diangkat sumpah itu kan Justin Hubner ya. Mhm, Nah, Justin Hubner juga kemungkinan oleh STY itu diproyeksikan untuk bisa kemudian membela Indonesia mhm. di putaran final Piala Asia maupun di kualifikasi Piala Dunia. Wah, Kemudian eh, 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 kemudian ada lagi dua pemain yaitu Jay Ises dan Nathan Choaon yang sepertinya proses naturalisasi itu akan dipercepat mengingat bahwa di bulan Januari ini sudah akan berlangsung final Piala Asia di Qatar nanti. mhm, Dan apalagi juga mungkin dalam tanggal 20 Desember ini skuad timnas kita yang jumlahnya 30 orang sudah akan berangkat ke Turki untuk melakukan TC. hmm. Dan rencananya selama TC di Turki juga mereka akan melakukan pertandingan uji coba melawan Libya. Dua kali pertandingan. Dan satu pertandingan akan melawan Iran itu akan dilangsungkan di Qatar. Hmm. Mungkin melawan Iran itu akan dimaksudkan juga sebagai aklimatisasi terhadap lingkungan-lingkungan di persepak bolaan atau lingkungan cuaca dan segala macam di Qatar nanti gitu loh, Bro. Hmm. Wah, ini lawan Iran. Iran kan bukan tim mudah juga kan? Pasti karena Iran kan ranking FIFA-nya aja 21 gitu loh. Hmm. Dan Indonesia sangat beruntung sebetulnya bahwa tim-tim yang ada di level-level atas itu mau Hmm. berlatih tanding dengan Indonesia. Dan kita harapkan dari hasil uji tanding tadi, apalagi kemudian katakanlah ya pemain-pemain diaspora seperti Justin Hubner atau mungkin nanti Nathan Chuaon dan Jay Itzes sudah bisa bergabung, kita juga akan melihat apakah ramuan-ramuan dari STY cukup waktu untuk bisa menimbulkan atau memunculkan chemistry antar Hmm. pemain diaspora, pemain dari abroad maupun pemain lokal. Jadi kekuatan timnas kita akan secara instan mungkin bisa bertambah gitu loh. Ya. Mengingat bahwa lawan-lawan kita di fase grup aja, kita kan satu satu grup dengan Irak yang kemarin mengalahkan kita 5-1, Hmm. dengan Vietnam dan yang terakhir dengan Jepang. Hmm. Ini tim Asia yang punya peringkat FIFA paling tinggi. Hmm. Jadi sangat disayangkan ya bahwa lagi-lagi kita akan ketemu dengan tim yang kuat gitu loh di fase grup. Jadi Ya, cara yang dilakukan oleh STY kemudian untuk menggenjot proses naturalisasi, saya pikir ada benarnya juga ya, mengingat bahwa lawan yang dihadapi bukan lawan yang sembarangan, gitu bro. ya memang gimana nggak Hmm. kuat ya. Indonesia di putaran final Piala Asia ini nomor buncit ya, nomor paling bawah. Jadi lawan Betul betul. siapapun dari sekian banyak tim, pasti dia lebih bagus dari Indonesia. Ya, secara peringkat betul. Iya. Nah, bro, ini kalau misalkan tadi tiga nama itu selesai lah misalkan naturalisasinya, Betul. kemudian dibawa oleh Sintayong untuk ke Piala Asia nanti. Ya. Berarti yang pemain Indonesianya tinggal berapa ya? Pemain lokalnya maksud saya. Kan Indonesia semua Sebetulnya itu kan. ya mungkin gini ya, kalau kita hitung-hitungan seperti itu ya, memang kan kuota untuk pemain-pemain lokal akhirnya akan berkurang dengan munculnya pemain-pemain dari hasil naturalisasi, pemain-pemain diaspora. Mhm. Tapi ya itu adalah sebuah langkah yang mungkin saat ini dirasa paling strategis ya. Karena Mhm. sebetulnya kalau kita melihat pada perkembangan di dunia olahraga, itu kan proses-proses naturalisasi sudah sangat biasa gitu loh. Bahkan kita lihat di level SEA Games aja, contoh ya, Kamboja di level SEA Games ketika dia turun untuk cabang olahraga bola basket, dia menaturalisasi 7 pemain asal Amerika. Sedangkan di lapangan basket itu kan 5 ya, Iya. 5 pemain. Dia menaturalisasi 7. Hasilnya dia dapat medali perunggu gitu loh bro.
Kemudian Kamboja juga menaturalisasi seorang pemain bulu tangkis asal China untuk memperkuat timnya di Kamboja di SEA Games kemarin gitu loh. Hmm. Hasilnya pun juga bagus gitu. Dan artinya di dunia olahraga apapun jenisnya, ya itu sesuatu yang biasa sekarang-sekarang ini gitu loh, bro. Ya, ya. Iya kan kemarin juga kita sempat obrolkan juga ya, timnas Vietnam juga mencari pemain-pemain Betul, naturalisasi walaupun terus akhirnya nggak nemu. betul. Memang Indonesia diuntungkan banyak diaspora, pemain-pemain kita yang punya akar Indonesia entah dari kakek atau neneknya dan segala macam. Hmm, Itu yang kemudian tertarik untuk memperkuat timnas kita. hmm, Mungkin mereka juga melihat pada bagaimana atmosfer persepak bola Indonesia, bagaimana pemain-pemain itu kemudian begitu punya engagement dengan fans, itu juga akan menjadi daya tarik tersendiri. Nah, berbeda ketika Philippe Troussier itu juga minta hal yang sama ke Federasi Sepak Bola Vietnam. Mereka butuh amunisi yang berasal dari pemain-pemain diaspora mereka. hmm, Ternyata kesulitan Federasi Sepak Bola Vietnam untuk menemukan diasporanya hmm, karena diaspora Vietnam itu sedikit sekali yang bermain sepak bola gitu loh. hmm. Kalaupun ada, itu pun ada ya di liga-liga yang rasanya tidak ini ya, tidak mumpuni gitu loh. Akhirnya toh dianggap sama saja. Nah, ini juga kan menjadi semacam problem buat Philip Troussier di mana dia juga kan punya target untuk bisa meloloskan Vietnam katakanlah ya ke jenjang berikutnya, apalagi kalau bisa tampil di pentas Piala Dunia, mengingat pentas Piala Dunia tahun 2026 itu jatah untuk Asia itu semakin banyak. Ya, Bisa saja kenapa Indonesia ya kemudian uh, seperti mempush untuk rencana naturalisasi banyak pemain itu adalah bagian dari sebuah target yang mungkin tidak didengung-dengungkan di publik, tapi ini adalah target untuk melihat bahwa probabilitas pemain Asia untuk tampil di Piala Dunia itu semakin besar. Ini yang ingin dimanfaatkan sebetulnya gitu, bro. ya mudah-mudahan Indonesia lawan Vietnam nanti Indonesia bisa menang. Jangan cuma lawan Vietnam, bro, dengan Irak juga Oh gitu. iya dong, dengan Irak nanti kan tuan rumah kita. Ya, Lawan betul. Filipina juga kita tuan rumah, ya kan bisa, Betul. kansnya masih bagus lah. Nah bro, balik Betul. lagi tadi ya. Ini Ya. kalau misalkan pemain naturalisasi ini, kita sebut diaspora ini kemudian dipanggil oleh STY dan dimainkan di babak pertama semua nih sebagai Hmm. line up gitu, yang kebayangnya siapa aja yang dimainkan dan siapa aja tuh pemain lokalnya yang akan dipanggil. Mungkin kalau kita lihat ya, justru pemain-pemain yang banyak, diaspora yang banyak bermain, dipanggil, itu ada di lini belakang. Hmm. Sebagai contoh, J.I. Sets aja, itu kan sebagai center back gitu loh. Kemudian Justin Hubner juga seorang center back. Sementara di posisi center back sudah ada Elkan Bagot, sudah ada Jordi Amat, ada juga Sandy Walsh, nah Sen Patinama. Cuma sayang sekali bahwa maaf, sayang sekali bahwa proses naturalisasi ini belum menyasar kepada posisi-posisi yang lebih dibutuhkan. Seperti contoh di lapangan tengah. Di lapangan tengah kita saat ini hanya mengandalkan mungkin ya Mark Locke ya dan Ivar Jenner, itu dua. Kemudian di depan itu hanya ada Rafael Struijk. Nah, kalau misalkan diaspora-diaspora yang mungkin punya posisi-posisi yang saya sebut tadi di tengah dan di depan, itu kan akan lebih baik. Apalagi juga kalau kita melihat pada potensi lawan-lawan kita yang punya tinggi tubuh juga besar, dan tentu posisi kiper juga menjadi posisi yang paling penting dalam hal ini. Rasanya Hernando RI walaupun kita tahu bahwa kualitasnya cukup baik, ini dari segi postur agak kurang gitu loh. Hmm. Nah, kalau misalkan kiper juga kita bisa menghadirkan Emil Audero katakanlah ya, itu akan lebih bagus lagi. Hmm. Atau seperti Sirius Margono gitu loh. Itu kan artinya di semua lini harusnya sih dihuni oleh pemain-pemain diaspora gitu loh. Hmm. Biar tidak ada penumpukan hanya di satu lini saja gitu.
Kalau gitu berarti dari semua pemain hasil naturalisasi ya diaspora ini juga nggak bisa langsung dimainin semua ya karena backnya banyak. Nggak mungkin back semua Nggak kan? bisa, nggak bisa, betul, betul. Makanya tetap saja posisi-posisi seperti siapa Ferdinand, Marcelino Ferdinand itu juga menjadi penting. Kemudian posisi Sadil Ramdhani itu juga sampai saat ini kan belum bisa diisi oleh pemain-pemain diaspora gitu Hmm. loh. Kemudian posisi dari Witan Sulaiman katakanlah, kemudian posisi dari Ricky Kambuaya ini juga kan menjadi posisi-posisi yang belum terisi atau belum ada kuota yang bisa dimasuki oleh pemain-pemain hasil diaspora. Hmm. Dan kalau misalkan dirasakan perlu atau dirasakan sudah cukup pemain diaspora dengan masuknya Jay Itzes, kemudian Nathan Chu Aon dan Justin Hubner, saya pikir ini juga secara matematik itu sepertinya apa yang dilakukan ini sudah cukup ini ya, sudah cukup baik ya. Jangan semua juga dihuni oleh pemain-pemain hasil naturalisasi Ya, gitu ya, loh. ya, ya. Kan kasihan juga pemain-pemain dari yang berasal dari abroad dan dari liga lokal. Ya, Nah, ya mereka juga harus bisa punya saluran, harus juga punya diapresiasi kemampuan mereka ya. di timnas kita gitu. Ya, contohnya di pemain belakang ada yang selama ini biasanya di belakang ya mainnya Rizky Ridho, kemudian Ya, Asnawi, betul. kemudian ada Mm-mm. Pratama Arhan. Mungkin Betul. Pratama Arhan dan Asnawi bisa didorong agak ke tengah ya, bisa masuk lini tengah gitu. Bisa, Tapi kalau Rizky bisa. Ridho gimana kan mestinya di belakang Nah, terus dia. betul. Kalau gini, kalau pola permainan sekarang kan memang ini ya permainan-permainan dari sayap yang didukung oleh center back atau back sayap yang diisi oleh Pratama Arhan dan Asnawi itu yang juga membantu pola permainan dan di sini Arhan maupun Asnawi punya kemampuan itu, punya skill untuk bisa membantu penyerangan gitu loh. Dan Hmm. ini yang sebetulnya model dari back-back yang modern saat ini gitu loh, bro. Jadi untuk pemain belakang persaingan makin ketat karena ada banyak pemain diaspora yang biasa bermain Ya, di luar negeri dan juga ada ya, pemain-pemain Indonesia di situ. Dan yang diaspora pun juga banyak di situ. Berarti pemain belakangnya ini benar-benar ketat ini ya persaingannya. ketat. Betul. Nah, itu dia. Jadi saya pikir apakah ini juga sebuah strategi dari STY untuk juga memperkuat dulu lini belakang, sementara di lini tengah mereka tetap mempercayakan pada pemain-pemain yang biasa bermain, entah dari pemain abroad kita seperti Sadi Ramdhani, Witan Sulaiman dari liga lokal, dan itu juga kan sebetulnya secara kualitas teknis itu Sadil juga kan bagus. Ya, Witan juga punya pengalaman bermain abroad gitu loh. ya. Jadi Marcelino ya. bisa saja, Marcelino apalagi, Marcelino Ferdinand saat ini juga kan di Belgia juga mulai mendapatkan perhatian gitu loh. Hmm. Dan saya pikir dengan adanya pemain-pemain abroad yang juga secara kualitas ditempa oleh sebuah kompetisi-kompetisi yang juga cukup bagus, saya pikir sudah cukup lumayan lah gitu loh. Oke, bro. Nah, kalau misalnya sekarang ada kesempatan nih untuk memilih ya, memilih Hmm. line up gitu. Katakan mau Ya. melawan Irak gitu. Tim yang kuat nih. Bro akan pilih siapa aja nih line up-nya? Waduh, ini agak berat ya. Kan Tentu udah ada dua, kalau anggaplah yang iya, tiga naturalisasi ini sudah oke semua. iya. Saya pikir gini, eh, kan lawan Irak, mereka juga punya postur yang bagus dan juga bisa memanfaatkan bola-bola atas. Hmm. Tentu kalau belum ada hasil diaspora dari posisi kiper, mungkin Fernando Ari tetap ya menjadi Hmm. pilihan utama. Hmm. Kemudian di tengah kita lihat dari pertandingan-pertandingan yang sudah dilakukan, sepertinya Jordi Amat lagi Hmm. agak menurun ya performanya. Ini mungkin bisa diisi oleh Justin Hubner, mungkin Hmm. dengan Erkan Bagot. Atau kalau misalkan Justin Hubner bisa sebagai pilihan utama, ini pendampingnya itu bisa Jay Itzes, katakanlah seperti itu ya. Hmm. Kemudian di kanan saya masih tetap mempercayakan pada Asnawi ya. Kemudian di kiri saya lebih melihat pada
posisinya Sen Patinama ya. Sen Mhm. Patinama ini juga lebih kuat dalam bertahan gitu loh. Nah, kalau kita melihat pada ini calon-calon lawan kita, ini kan pemain-pemain yang bagus sekali dalam menyerang ya. Artinya kita harus punya pemain bertahan yang mumpuni gitu loh. Itu adalah barisan yang di belakang kita. Hmm. Sementara mungkin ya Rizky Ridho, walaupun kita tahu ya Rizky Ridho juga bisa saja diturunkan karena belakangan kan Rizky Ridho juga memperlihatkan performa yang bagus dan apalagi dia juga punya kecepatan dalam Hmm. menutup ruang. Hmm. Nah, kalau misalkan Justin Hubner dirasa mungkin ya belum punya chemistry yang lebih bagus, di situ akan ditampilkan justru Rizky Ridho dengan Elkan justru. Hmm. Bukan sementara sebagai alternatif Justin Hubner dengan Jay Ises itu bisa Oh. bisa bisa dilakukan seperti itu Hmm. gitu loh. Sementara di tengah tetap dengan Mark Locke, mungkin juga Sandy Walsh kan juga pernah kita lihat pernah bermain di tengah juga Hmm. dan dia juga bisa menjadi pemain bertahan yang bagus dalam hal ini gelandang bertahan yang lumayan. Dan di situ juga ada Ivar Jenner. Jangan lupa ada Ivar Jenner. Ivar Jenner kita asumsikan bermain sebagai gelandang menyerang, sementara Mark Locke dan Sandy Walsh itu lebih banyak sebagai pemain-pemain pivot gitu Hmm. loh bro. Sementara di kanan dan kiri saya masih ada Sadil dengan Witan. Witan Sulaiman. Kanan Sadil, kiri Witan Sulaiman. Di depan itu Rafael Struijk tuh, Wah, gitu. Sananta tersingkir. Dan kalau ya dengan alternatif ya Sananta tadi, gitu Iya, loh. iya. Oke, bro. Tapi kita sekarang lihat ya, Hmm. Arhan tidak diperpanjang kontraknya di mana di Ya, Jepang ya. Dan belum ada betul. kabar juga dengan Asnawi. Yang katanya juga kontraknya Nah, habis dan memang beberapa bulan yang lalu sempat santer kalau Asnawi ini apa ya dirayu-rayu oleh salah satu klub di K1 ya, Liga ya Satunya betul. Korea. Tapi Ya. eh, kira-kira seperti apa nih Arhan dan Asnawi nih belakangan ini? Jangan-jangan kemarin kalau Arhan itu kayaknya ada podcast yang bilang kalau pemain Indonesia dipanggil sama Jepang itu pasti cuman buat jadi marketing doang gitu. Jarang dimainin. Ya gini sayang betul ya sebetulnya Arhan ya masih muda punya potensi yang bagus. Kemudian sayang dia selama menghabiskan waktunya di Tokyo itu tidak banyak diturunkan sampai akhirnya masa kontraknya berakhir dan tidak diperpanjang Hmm. dan konon kabarnya kembali ke PSIS Semarang ya. Nah, sebetulnya kalau untuk levelnya Arhan dan dia juga sudah pernah punya katakanlah punya pengalaman bermain di Liga Jepang, mungkin Hmm. liga yang paling kuat di Asia. Hmm. Ya tentu dari agennya Arhan bisa saja mulai juga katakanlah Menawarkan. memasarkan Arhan ini untuk juga bermain di liga mungkin liga Korea ya dalam hal ini. Itu saya pikir itu langkah yang lebih bagus ya ketimbang dia harus kembali ke tanah air Hmm. karena dia masih muda dan punya potensi untuk bisa berkembang. Walaupun belakangan Arhan sepertinya konsentrasinya agak terpecah ya, sehingga performanya juga ikut ikut ini bermasalah juga akhirnya. Hmm. Sementara kalau Asnawi, memang kan belakangan kita juga sempat dengar banyak santer ya, dia diminati oleh klub-klub dari K1 gitu loh. Tapi kan sampai saat ini belum kelihatan. Hmm. Karena dalam hal ini satu ya yang menjadi kelemahan Asnawi. Asnawi itu bermain kadang-kadang eh, emosinya terlalu terlalu ini ya, terlalu banyak keluar gitu loh. Dan Hmm. ini yang tidak bisa dia kontrol. Nah, beberapa kali kan Asnawi juga pernah juga mendapatkan kartu kuning, kartu merah gitu loh. Ini juga bisa menjadi semacam handicap ya, handicap buat Asnawi untuk tentu para penggiat klub melihat bahwa Asnawi ini punya kecenderungan seperti itu dan ini Hmm. kecenderungan ini yang bisa kadang-kadang malah merugikan tim gitu loh. Hmm. Nah ini juga akan mereka jadi berpikir ulang dan Hmm. mudah-mudahan aja bahwa dengan koneksi-koneksi yang dibangun oleh Asnawi dengan kemudian performa yang pernah dia tunjukkan, dia juga akan pernah memperlihatkan performa yang begitu bagus di K2 Korea, itu juga akan menjadi bahan pertimbangan lain selama Asnawi bisa ditreatment dengan cara-cara yang benar oleh
klub yang nanti akan menampungnya gitu loh, bro. Hmm. Kok kalau ngomongin Korea jadi inget itu pemain voli malah. Pemain voli Oh itu Indonesia beda yang sekali, bro. kemudian jadi luar biasa penampilannya di apa di Korea. Betul, memang jadi viral tuh Megawati Hanges di Pertiwi ya. Hmm. Dan dia mungkin boleh dibilang pemain kuota Asia yang paling mampu bersaing dengan pemain-pemain asing dari Eropa, dari Amerika Latin, dari Afrika. Dan terlihat bahwa eh, performanya Megawati sampai sekarang masih stabil gitu loh, bro. Jadi bukan tidak mungkin, dan terakhir kan kabarnya nanti Megawati akan tampil di All Star-nya, All Star Hmm. yang mempertemukan pemain-pemain kuat dari apa peringkat 1, 2, dan 3 sampai 7 ya. Dan mereka akan diadu. Hmm. Dan memang kalau kita melihat pada performa pemain-pemain apa pemain voli dari Asia Tenggara, memang kita bersaing juga dengan pemain-pemain bola voli dari Thailand. Dalam hal ini Thailand juga diwakili oleh Pontun ya, seorang setter. Nah, ini juga kan menunjukkan bahwa sebetulnya kalau kita melihat pada potensi olahraga Indonesia, kalau memang bisa ditemukan cara-cara yang baik untuk memasarkan, tentu bisa juga bersaing dengan pemain-pemain yang berasal dari liga-liga yang mapan. Hmm. Karena banyak sekali omongan-omongan atau komentar-komentar dari netizen Korea yang mengatakan bahwa sebaiknya Megawati ini dinaturalisasi oleh Korea karena tidak ada pemain Korea yang ya, karena tidak ada pemain bola voli wanita Korea yang sebagus Megawati gitu loh, Hmm. bro. Wah, ini kalau dinaturalisasi kerugian bagi Indonesia. Iya, itu bercandaan sih, bercandaan Iya. mereka, bro. Tapi gini ya, itu kan Hah? salah satu contoh bahwa sebenarnya pemain Hmm, Indonesia ini ada juga yang punya apa ya, punya value yang bisa bermain dengan hmm. sangat baik di luar negeri. Betul, Dan betul, seharusnya kan juga Arhan ini jangan jangan kembali dulu ke Indonesia kan, ke Korea dulu lah. betul, Bisa nggak di Korea betul, gitu kan? Yang terbukti Asnawi di Korea ternyata bisa gitu. betul. Ya, saya makanya berharap sekali ya bahwa agennya Arhan ini gencar juga memasarkan Arhan bukan lagi ke Liga Indonesia balik ya ke Liga Hmm. Indonesia, tapi coba dulu lah ke Liga ini ya, Liga Korea. Mhm. Kalau Liga Korea nggak bisa tembus, mungkin Liga Jepang, Liga Thailand katakanlah ya. Mhm. Mungkin aja. Ini maksudnya supaya Arhan lebih punya variasi dalam permainan, lebih punya pengalaman gitu loh. Supaya perkembangan mentalitas dia juga akan lebih baik ketika akan tampil di timnas nanti gitu, bro. Hmm. Nah, ini ada berita yang lain lagi nih. Katanya Hmm, Hubner ini setelah hmm. dinaturalisasi, dia akan digait oleh GDT dan juga Patinama dan ada satu lagi juga yang ingin digait oleh GDT. GDT duitnya banyak. Betul. Ini gimana Kalau nih? JDT kan JDT kan bukan lagi katakanlah pop ini ya. Dia eh, tidak lagi bermain di liga sebetulnya. Ya di Dia liga cuman syarat doang proyeksinya lah gitu ya. betul. Proyeksi dia untuk bermain di Liga Champion Asia dan bagaimana mereka bisa katakanlah kompetitif di Liga Champion Asia dan terbukti kan selama ini JDT juga cukup kompetitif ketika tampil Hmm. di Champion Asia. Itu Ya, kan berkat dari banyaknya pemain-pemain asing yang memperkuat JDT, itu pemain-pemain asing yang punya kualitas bagus dan ya, memang harganya mahal-mahal. ya. Mereka mampu bayar gitu loh. Mereka mampu menggaji ya, bukan tidak mungkin kalau misalkan nanti Justin Hubner ternyata juga tertarik untuk bisa tampil di JDT ya apa boleh bilang gitu loh. Hmm. Memang itu adalah kekuatan uang, itu kan bisa mengubah segalanya gitu. Ya. Dan karena JDT juga Jordi Amat pun juga kan mengakui ya bahwa ketika dia memperkuat JDT, dia kan lebih punya pengalaman lagi dalam melihat katakanlah gaya permainan di Asia. Dan itu kan juga menambah ini dia pengalaman dia. Ya. Bagaimana cara dia bermain di Liga Asia gitu loh. Ya, seharusnya Indonesia ada ya satu tim kayak GDT gitu. Saya sih tetap pengen punya satu tim yang walaupun nanti di Indonesia bilang tidak menjadi menarik lagi, tapi ada satu tim yang kuat yang bermain di Liga Champion terus-terusan dan itu yang akan mengangkat apa namanya ranking liganya kan.
Sebenarnya prestasi Betul, tim yang ada di liga ini yang kalau dia di Liga Championnya bisa berhasil bagus, dia akan mengangkat ranking dari liga di negaranya betul. itu. Gitu. Oke, Iya. sobat itulah obrolan kita panjang ngalor ngidul terus malah main ke poli segala gitu ya. Kalau menurut sobat sendiri ini pemain yang hasil naturalisasi ini kemudian digait oleh GDT, boleh nggak? Paling ada yang bilang, Jordi Amat juga habis main di GDT sekarang jadi jelek mainnya. Silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.